Ulama akhirat dan ulama keji. Tak dapat dipungkiri, Al-Quran dan hadis mengakui dan menegaskan keutamaan orang yang berilmu. Bahkan mereka memiliki derajat yang jauh lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Namun, orang yang berilmu juga bisa menjadi orang yang paling hina dan paling celaka. Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmih. Orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang alim yang tidak diberikan manfaat oleh Allah dengan ilmunya. Beliau juga bersabda, "Man izdada ilma wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da." Siapapun yang bertambah ilmunya, tetapi hidayahnya tidak bertambah, maka ia hanya akan semakin jauh dari Allah. Ketahuilah, orang alim yang memiliki kedalaman ilmu bisa terhalang dari keselamatan. Ia bisa menjadi manusia yang celaka atau manusia meraih kebahagiaan abadi. Khalil Ibnu Ahbad berkata, manusia dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu orang yang tahu dan sadar bahwa ia tahu. Ini adalah kelompok orang yang alim. Ikutilah mereka. Kemudian, orang yang tahu tetapi tidak sadar bahwa ia tahu. Ini adalah kelompok orang yang tidur. Bangunkanlah mereka. Lalu, kelompok yang tidak tahu tetapi sadar bahwa ia tidak tahu. Ini adalah kelompok orang yang mencari petunjuk. Ajarilah mereka. Dan terakhir, kelompok orang yang tidak tahu dan tidak sadar bahwa ia tidak tahu. Inilah kelompok orang yang bodoh. Waspadailah mereka. Diriwayatkan bahwa Sufyan berkata, ilmu akan dipanggil dengan amal. Jika menjawab, ia pasti datang. Dan kalau tidak menjawab, ia pasti pergi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami beri ayat-ayat kami, tetapi ia mundur darinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 175. Itu adalah gambaran tentang orang berilmu yang tidak memberi manfaat dengan ilmunya. Mereka hanya akan mendapatkan kehinaan dan kebinasaan. Sebaliknya, ulama yang mendapatkan kemuliaan adalah yang tidak menginginkan dunia dengan ilmunya. Mereka tidak menghendaki dunia dan tidak menjual agama demi mendapatkan dunia. Mereka mengetahui kemuliaan akhirat dan kerendahan dunia. Siapapun yang tidak mengetahui perlawanan antara dunia dan akhirat serta bahaya yang mengancam hidupnya, berarti ia bukanlah alim. Dan barang siapa yang menyangkal kebenaran itu, berarti ia menyangkal kebenaran yang disampaikan Al-Quran, hadis, kitab-kitab yang diwahyukan, dan perkataan para nabi. Dan siapapun yang mengetahui hal itu tetapi tidak mengamalkannya, berarti ia adalah tahanan setan. Sungguh ia akan binasa akibat nafsunya. Lebih jauh, siapapun yang mencontoh dan mengikutinya pasti akan celaka. Bagaimana mungkin orang celaka seperti itu termasuk dalam golongan ulama? Diriwayatkan bahwa Tuhan berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, "Tahukah engkau apa yang akan kulakukan kepada orang alim yang lebih memilih nafsunya ketimbang kecintaan kepadaku? Sungguh aku akan menghalanginya dari nikmat munajat denganku. Hai Daud, jangan pernah bertanya tentang aku kepada alim yang telah dimabuk dunia, agar ia tidak menghalangimu dari jalan cinta kepadaku. Mereka adalah penyamun hamba-hambaku. Hai Daud, jika kau melihat seorang penuntut ilmu, jadikan dirimu sebagai pembantunya. Hai Daud, siapapun yang kembali kepadaku dengan berlari, aku pasti menetapkannya sebagai orang yang mati syahid. Dan siapapun yang kutetapkan sebagai syahid, maka aku tidak akan menyiksanya dengan api selamanya." Al-Hasan berkata, siksa bagi para ulama adalah kematian hati, dan kematian hati disebabkan oleh kesibukan mencari dunia dan melupakan akhirat. Umar radhiyallahu anhu juga berkata, kalau kalian melihat orang alim mencintai dunia, pikirkanlah apa yang akan terjadi pada agama kalian. Sebab setiap orang yang mencintai akan menjadi bagian dari yang dicintainya. Yahya ibnu Mu'az al-Razi pernah berkata kepada ulama ahli dunia, "Hai orang yang berilmu, istana kalian adalah seperti istana kaisar.
Raja Romawi. Rumah kalian seperti rumah Kisra, Raja Persia. Pintu kalian seperti pintu Zahiri. Sepatu kalian bak sepatu Jalut. Kendaraan kalian serupa kendaraan Karun. Bejana kalian seperti bejana Fir'aun. Upacara pemakaman kalian layaknya upacara pemakaman jahiliyah. Dan mazhab kalian adalah mazhab setan. Di manakah syariat Muhammad? Seorang penyair bertutur, "Wara'i syati yahmin dhi'ba anha, fakaifa idza ru'atu laha dhi'ab." Penggembala akan menjaga kambingnya dari binatang buas. Namun, apa jadinya jika si penggembala adalah binatang buas? Ada juga yang berkata, "Ya ma'syaral qurra, ya milhal balad, ma yasluhul milhu idzal milhu fasad." Wahai para kari, wahai garam negeri, garam tak pantas jika telah rusak. Selain itu, seorang alim harus menjadi teladan dalam kesederhanaan. Tak sepatutnya seorang alim hidup mewah baik dalam makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apapun yang berhubungan dengan hidupnya. Dan seorang alim tidak akan bisa istiqamah dalam kesederhanaan jika ia tidak zuhud dari dunia. Juga, seorang alim tak sepatutnya mendatangi penguasa dan orang kaya, agar ia selalu terjaga dari fitnah. Wallahu a'lam.